Galakan, anak ditinggalkan. Kalau tahu lagi ya, kacamali bini nang pinapaham. Bisa mengirimi makanan dan minuman, tidak berapa bawas lupa. Kayak itu Rasulullah. Matinya semalam jadi apabila faidah kabira ahaduhum, apabila sudah ahli sunnah tutuha umurnya kepala 5. Kenapa semalam itu? Nah, pawiyah bisa mana? Mengurangi guring. Wa tajannaba mukhalafatan amal. Yang dikerja beliau di dalam sholat. Wa kullu ma amila insanan bi sunnatin rafahu Allah ila sunnatin ukhra lam yakun ya'malu biha. Tiap manusia itu mengamalkan satu sunnah Nabi, niscaya ditambah Tuhan dengan sunnah yang lain yang sebelum dia mengamalkannya. Jadi satu ilmu yang diamalkan akan meningkatkan amalkan ilmu yang belum diamalkan, meningkatkan kepada meningkat terus. Jadi caranya ilmu yang sudah banyak, amalkan satu, insya Allah naik kepada 2, 3, 4 terus sampai sempurna. Hadismu. Kalau Rasulullah umur 63, garing banyak garing mati. Nah, jadi alasan mana harus lihat umur sudah berapa. Ini umur mati. Macam apa kalau Rasulullah mengganti kurang umur garing ini macam apa pernah. Itu namanya lihat itu berdoa lawan Tuhan sambil berusaha ikhtiar untuk mutabah kepada Rasulullah. Ada awal-awal model membahari umur 40, umur 30 kepada awal lagi sudah beda. قال ابن مالك رضي الله عنه الحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة والسيئة بعد السيئة عقوبة السيئة. Bermula satu amal kebaikan itu pahala daripada amal kebaikan yang satu itu diberi lagi satu kebaikan yang lain. Jadi meningkat kebaikan. Kalau diumpamakan kayak kurang tamakan, merasa nyaman. Kalau udah sesuai, menambah sesuatu pula. Jadinya 2. Menambah jadinya 3. Caranya begitu. Kalau udah mulai amal, itu meningkatkan. Jadi saya sampai jauh dari akhlak ini, sampai jauh. Aja Pak. Wasayyi'ah ba'da sayyi'ah uqubatu sayyi'ah. Nah, demikian juga dosa. Apabila kita kerja satu, pasti akan membawa yang kedua. Yang kedua ini sebagai siksaan bagi yang pertama tadi. Jadi kalau mulai satu dosa akan meningkat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nauzubillah. Semua itu menurut hadis Rasulullah. Al-mar'u ala dini khalilih. Kita ini terpengaruh dengan kawan. Jadi kalau kawan kita itu ahli dosa, kita akan tempat di dosa. Kalau orangnya ahli ibadat, akan ikut ibadah. Kalau waya-waya orang ibadah, waya-waya orang dosa. Nah begitu waya-waya ibadah, waya-waya dosa bermusuh. Langkah ini hidup kita sudah sampai umur sekian, 22, bagus, bagus, kata bagus. Aku merasakan kata bagus, mati. Apa? Di dalam kubur, namun aku mati, bini ku 4 saja. Cobaan berbuat, hukumnya kada boleh. Dan ini berbuat pura-pura aja. Aja takut aja. Pada punya nafsu mati aku mau buat jual di kubur itu buat jangan kada boleh ujar orang mabuk akan kada boleh pian sila masuk aja pada nyoba bokong aku aja tahu aja sudah kada boleh aku melihat ikam gantinya jadi lo penabukan sekalinya dia uliting moha kebenaran
Kayak itu sudah jadi dalam kubur itu selongonan nang jadi kawan kita ilmu nang manfaat. Itu jadi kawan ilmu nang manfaat. Itu nang jadi kawan di kubur. Dengan ibadah yang ikhlas. Jadi barang siapa ilmunya manfaat, amalnya ikhlas, itu temannya di kubur tidak sendirian. Tapi kalau amalnya jahat dan jahil, itu jadi lawan di dalam kubur, jadi musuh dalam kubur. Kita memeriksa diri kita aja. Hingga mana ilmu manfaatnya, hingga mana amal nang ikhlasnya, hingga mana. Macam apa hendak ikhlas namun kada belajar ikhlas. Lamun macam apa hendak menangguh ilmu manfaat namun kada tahu bedanya. Bini mati pula, bisi anak. Maka sulitlah kalau bini itu mati, meninggal anak halusan nang lakinya lu ngalih kita. Maharabu anak seorang laki-laki kada bisa. Ya kalau apalagi nang menyusun itu. Lima pak, terpaksa nukar tetean ya anak di sini luar. Jadi orang kiki netei anak lah. Ya kalau kada bisa mahalaguan anak lima pak. Mun bini mati anak halus, nang laki mahalagu kada bisa mencari umanang hanya ngaran kada anak kinya. Padanya tapi maherannya jarang maherani bujur. Merasa anak haruat waktu maherannya kan maherannya abahnya juga. Nafsu panglain akal lain. Nah itu bahayanya pulang. Nah jadi kalau sudah ingat nangka itu, iya sudah umat jaga mati meninggalkan. Solongan di kubur aku tinggal. Anak bang mati umatnya 14. Kalau 4 juga jadi masing-masing solongan dalam kubur. Tinggal lagi kita cari kawan dalam kubur, yaitu ilmu nang manfaat, amal nang ikhlas. Apabila banyak ilmunya manfaat, banyak amal ikhlas, banyak kawan dalam kubur. Mudah-mudahan Tuhan memberi ilmunya diberi Tuhan, amal nang ikhlas diberi Tuhan. Sebab Tuhan itu bersifat Wahhab, Manan, Rahim, Rahman. Kita kada bisa apa-apa karena kita pakir Tuhan sudah kaya pemurah. Mudahan nang sudah kaya pemurah mau memberi anugerah itu. Kada tahu فعملوا بواجب الخدمة على حسب الطاقة البشرية وضوابط الإمداد الربانية. Maka mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengamalkan mereka itu dengan tujuan ibadah yang wajib pada kegampangan. Nang digawe mereka itu nang wajib dulu. Aku aja sembahyang sebagai itu wajib juga. Ikhlas. Wajib juga. Husnudzon baik sangka. Apa itu? Wajib juga. Jangan dikira wajib itu sembahyang, puasa, zakat, tolak haji. Itu wajib. Ini baik sangka kepada semua makhluk. Itu hukumnya wajib. Ini yang digawe. Ini karena sembahyangnya digawe, Quran digawe, selawat dibaca. Tapi samunyahan lawan orang buruk sangka aja. Ada orang yang bagusnya. Inya aja nang selongonan bagus, seakan-akan surga tulinya aja selongonan dibergir di luar. Daripada harapannya sombong ngebat. Nang wajib-wajib itu tadi dulu husnudzon, tawadhu. Nah itu tawadhu. Nah wajib-wajib itu Pak. Bukan nang wajib-wajib di luar aja. Wajib di Islam, wajib di iman, wajib di ihsan. Ala tabiqatil basyariyah itu. Tapi mereka mengerjakan wajib itu menggiring tokoh artinya kekuasaan basyariah jasmani. Nah, ia menurut apa? Kondisi. Apabila kondisi menurun, memang sudah nyata aja menurun ke ibadah. Jumat saja kata kawat turun karena Allah syar'an.
Memang ala al-fitratul basyariyah. Nang kedua, wasawa bil imdadat rabbaniyah ala hasabi sawabi kasih contohnya. Ya kan? Atas menggiring bantuan dari Allah yang sudah terdahulu. Artinya Allah belum membantu lawannya. Mintalah kepada roh. Ini roh menggerakkan badan. Kemudian roh ini digerakkan oleh bantuan dari Allah tadi. Sekadar bantuan Allah ini kepada roh, sekadar itu roh bisa bergerak. Nah, rohnya bergerak, badan ikut bergerak. Geraknya badan namanya amal, geraknya roh namanya hal. Nah, amal dan hal ini dua-duanya dari madad tadi, dari bantuan Allah tadi. Lalu rohnya itu kuat, lalu ibadahnya kuat juga. Tinggal lagi jasmaninya dalam dalam malam. Hati juga jasmani kada. Macam apa orang ini ibadat luarnya kurang. Limba assalamualaikum assalamualaikum wajib sudah semuanya. Tapi musyahadah di hatinya, muraqabah tafakkurnya luar biasa. Dari tafakkurnya yang kuat, muraqabah musyahadah kuat, timbul tawajuh perasaan. Bijidan itu kata-kata ahlinya ahli suluk itu baik-baik. Dari tafakkur timbul tawajuh. Jadi orangnya karena badan kada melawan jasmani, rohnya kuat dapat dari Rabbani tadi, lalu dia ibadahnya banyak di dalam. Banyak di dalam. Kalau supaya kita paham, orang awam ini paham, orang itu biasanya kalau sudah badannya ini sudah kondisi menurun, lalu garing. Kalau garing itu kan lalu mengajarkan sabar dan ridha. Nah, karena ruhnya ini diberikan mandat dari Allah yang banyak, maka sabar dan ridhonya menerima penyakit itu lebih tinggi daripada orang-orang lain. Kalau orang yang sigar beribadah sebanyak-banyak apapun, ini seperti gunung ibadahnya. Nah, kalau orang yang garing, ibadahnya di dalam hati, itu dan sabar tadi, pahamlah. Itu yang diperkuatnya, karena ilmunya banyak di sini. Maka lebih tinggi pangkatnya di sisi Allah yang garing, sabar dan ridha daripada yang sigar beribadah ini. Karena ibadah luar ini seperti gunung, itu seperti gunung. Ada ini khairun min amsal jibal dan amal jawari. Gitulah. Tapi kalau dilihat luarnya, orang-orang bohong saja. Bahkan ada pangkat lalu pada akhirnya daripada orang tunggang luwit. Itu dilihat orang tembang luwit itu dilihat orang tembang luwit. Kalau orang memandang ini orang kada tahu kenapa orang memandang makannya. Ya kan? Yang dimandang makan itu kenapa orang kada tahu. Padahal berisi mandang itu dah. Kalau orang dibaca ini ketahuan orang. Yang ada kata orang banjar juga. Mandang di Makkah itu. Karena tahu orang lebih kenalnya. Nah daripada di Makkah terbuka menyan di Makkah telah. Melihat anak-anak harus kita mengaji Quran di Makkah di masjid. Umpat duduk orang mata puran. Nyebung. Tuha orangnya bungul mata puran. Duduk dari situ, lalu orang harapnya membaca, gurunya membaca. Ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ujarnya harap Mekah. Jadi kan anak-anak mengharap-harap Tuhan membaca juga ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hai orang-orang wali, nyawa dipadakan orang kegilaan. Itu kan orang Banjar disuruh membaca. Karena pikirannya memakannya tadi ada keluar di lidah. Ya ayyu ajhari. Ayyu ajhari. Cepat kau kamari. Ambil di dalam lemari. Apa saja yang kau cari.
Tapi awas jangan menarik al-bakisah. Mengalaman Ayu Azhari lokal luar ya, di Makkah yang di Kalamanapanya. Jadi orang mengalaman ini kada tahu apa isinya. Ada orangnya alim, Ahlussunnah wal Jamaah alim. Jadi nang di Kalamanapanya itu tentu lain daripada itu lain. Masa nang di Kalamanapanya tentu biasa rahasianya. Orang alim itu ada di rahasia. Rahasia itu nang di Kalamanapanya. Rahasia. Nah, bakal tahu yang ada mungkin rahasia. Kalau guru usuk ada bisa rahasia kata kau ngesa, kalau guru masdar kata kau ngesa. Ya pulang guru usuk sama-sama, masing-masing punya rahasia. Ya kalau guru usuk, ya kalau guru masdar, nah masing-masing waktu kita masing-masing aja itu rahasia tiada ada. Rahasia kan ya Allah. Rahasia ini yang perlu jangan sampai ketahuan orang. Jangan disampaikan ifsya usir rubiyah kufrun indahum. Mengungkap rahasia ketuhanan hukumnya kafir menurut pandangan ahli tasawuf. Jadi orang-orang yang sudah dapat rahasia Allah, maka tutuplah rahasia itu dengan apapun jalan menutupnya supaya jangan sampai orang ketahuan. Sampai Rasulullah itu disebut orang majnun gila. Kenapa jadi pernah orang gila? Tentu bisa pura-pura gila. Saya ambil Qadir Jalalain itu apa? Sampai sidin itu hatta kumin filal marisan. Aku dibawa ke rumah sakit gila, rumah sakit jiwa. Karena sidin tajajan pura-pura apa? Gila menutup rahasia tadi. Jangan sampai orang tahu nama sidin sultanul aulia itu tadi. Allah. Intaha minal masyra'ir rawi. Qala sayyiduna imamul irsyad hujjatullah 'ala al-'ibad Syekh Abdullah bin Ali al-Haddad inna sayyidi Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ja'far Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali al-Huraydi ibn kemudian apa? Bahwasanya udah ada Abdul Haddad Sayyidi Ahmad bin Isa ini nang hijrah ke Hadramaut dari Irak atau dari Basrah. Nah itu sidin pindah ke Hadramaut. Jadi ngaran sidin Ahmad artinya kan ceritanya al-muhajir ilallah. Artinya hijrah ke Hadramaut demi agama Allah. Takut terfitnah agama, jadi fitnah. Takut agama terfitnah lalu hijrah. Kan orang hijrah itu ada hijrah karena takut agama, ada hijrah karena takut susah. Ada macam-macam. Lama ra'a manakala sidin sudah melihat dengan terang dan nyata zuhurul bid'ah. Segala macam bid'ah sudah nampak. Wa kathratul ahwa, macam-macam pemikiran manusia antara wa kathratul ahwa berpecah belah kemauan. Wa khilafal ara dan kadang-kadang lagi pemikiran. Kalau bahasa kita nyanyi satu aja udah. Kerjanya bid'ah dan pecah belah. Tak kalau sudah pecah belah, apa sih dia? Bil Irak, di Irak terjadinya ini di Irak. Pecah belah ini terjadinya di Irak. Dan madhab banyak sudah di Irak ini. Kada satu lagi. Lalu tatkala sidin melihat begini, hajar minha. Sidin tinggalkan Irak. Walam yazal yatanaqal sidin berpindah-pindah fil ardi di bumi Allah ini hatta ata Hadramaut sehingga sampai di Hadramaut.
Nah itu wa aqama biha bertetap di Hadramaut, cocok rupanya hatta tuwfiya sehingga Sidin diwafatkan Allah Taala di sana. Barakallahu lahu fi aqibih. Nah, karena Sidin ini hijrah sayang dengan agama, bukan hijrah karena menuntut dunia dan sebagainya, maka anak cucu Sidin diberi Allah keberkahan. Jadi kalau kita betul-betul hijrah karena Allah, anak cucu kita menjadi orang soleh. Hatta syahara minhum al-jamul ghafir bil ilmi wal ibadah wal wilayah wal ma'rifah. Sampai telah masyhur daripada mereka itu anak cucunya minhum minal aqib dari anak cucu al-jamul ghafir al-jumu'un katsirah. Artinya apa? Rombongan yang kada kehitungan. Istiharanya masyhur apanya? Kan anak cucu Sidin banyak benar yang masyhur. Masyhur napanya. Istihara napanya bil ilmi. Masyhur dengan ilmunya. Banyak anak cucu Sidin yang ulama-ulama besar. Wal ibadah, banyak yang ahli ibadah. Wal wilayah, banyak yang jadi wali. Wal ma'rifah, banyak yang arif billah. Ada yang menjadi alim billah, ada yang menjadi abadillah, ada yang menjadi waliullah, ada yang menjadi arif billah. Kenapa? Karena Sidin tadi hijrah dari tempat-tempat bid'ah ke tempat nang apa namanya itu? Apa namanya kalau bercampur-campur dengan pengaruhnya bersih itu ada kalau kata-katanya nang kada dicampur sama sekali kan. Walam ya'rif lahum ma ya'rifu bi jama'atin min ahli al-bait an-nabawi. Dan tidak ada sama sekali kena bagi Banu Alawi nang di Hadramaut tadi penyakit yang menimpa kepada rombongan dari ahli baitin Nabi juga minin dihalil bidah daripada termasuk ke golongan ahli bidah wa tibail ahwal mudillah termasuk kepada orang yang memecah belah lagi. Kenapa jadi Banu Alawi yang di Hadramaut ini selamat dari begitu? Bibarakat hadzal imam muhtaman wa firarihi bidinihi min mawadhi'il fitan. Karena berkat Imam Ahmad tadi yang dipercayai dan karena beliau meninggalkan tempat-tempat fitnah yaitu Irak menuju kepada Hadramaut. Sama-sama menjaga agamanya. Fallahu yajzihi anha afdala ma jada wa ridan an waladihi. Semoga Allah membalaskan beliau dari kita kaum muslimin akan seafdal-afdal Tuhan membalaskan ayah dari anaknya. Wa yarfa'u darajatahu ma'a ghairil kiram. Semoga Allah meninggikan derajatnya beserta nenek moyangnya yang semua orang-orang mulia di surga. Wa yurzuquna bihim fi khairin wa afiyah. Dan kita yang mudik ini mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah dengan mereka di dalam keadaan baik dan afiat. Ghairu mubaddirin wala fatinin wala maftunin. Di dalam keadaan kita tidak merubah-rubah apa yang sudah ada dan tidak lagi membuat fitnah dan tidak pun dikenakan fitnah. Innahu arhamur rahimin. Kita mohon kepada Allah karena hanya satu dialah yang betul-betul kasih sayang menuntut. Qala nafa'allahu bihi alu abi adwi mutahharun. Zuriyatnya abahnya Ali yaitu Ahmad Muhajir. Zuriyatnya Sidin mutahharun. Semua sudah disucikan Allah dari segala bid'ah. Man ra'a ahadahum badihatan siapa melihat seorang mereka itu pertama kali niscaya gemetar. Baru
Warubbama lam yu'jibhu. Nah, kadang-kadang marah. Pertama mendapat itu sehari. Tapi begitu dikawani, akhirnya kita kasih ini tahu. Emang orang itu bisa banget memperlakukan supaya orang berjauh itu bisa banget. Tapi kalau orang sabar, insya Allah tahu ini memang bukan asli ini, bukan palsu. Wa idza sabara batina wajadahu bi'aksi zahir. Tapi kalau sudah kita ketahui, oh ini bagus jujur ini. Jauh beda daripada luarnya. Luarnya memang kada bagus, dalamnya memang bagus. Qala radhiyallahu anhu la yaqul zaman min afadil ali abi ilmi hatta yakhruj al-mahdi al-mahmud bihi. Ujar Sidin pulang, tidak ada kosong setiap zaman daripada pemuka-pemuka zuriyatnya Ahmad Muhajir sampai keluar Imam Muhammad Al-Mahdi yang sudah dijadikan keluarnya. Tetapi apabila al-Ba'abi orang-orang besar daripada dzurriyyah Ahmad Muhajir ini setiap zaman pasti ada orang yang terbagi dua, imma qamilun masyhur atau ghairun masyhur. Kalau dia itu menyembunyikan diri, sama sekali orang tidak kenal. Ada yang seperti gila. Ya siapa enggak beli orang gila. Padahal wali. Itu ngarannya qamil masyhur. Al-zahir masyhur. Kalau dia zahir, luar biasa kalimatnya. Luar biasa kalimatnya. Luar biasa masyhurnya. Antara dua itulah ada masyhur, ada masyhur. Nabi namun semua itu lihatnya silsilahnya mesti tujuannya ke sana. Itu wali songo, masya Allah, luar biasa. Masyhurnya luar biasa wali songo itu. Nang 8 orang itu Sunan Giri, ya kan? Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan apa macam-macam itu lagi, ya macam-macam itu. Syarif Hidayatullah ya kan, yang besar bol apa macam-macam itu asal mungkin apa. Nang satu aja di antara 9 itu nang orang Jawa, Sunan Kali Jogo. Itu aja, lain itu semuanya keluarga Rasulullah itu. Keluarga Rasulullah itu. Jadi ada nang artinya zahir masyhur banget. Ada nang orang kadang-kadang sekali. Padahal orang pun besar banget itu. Tapi orang kadang-kadang. Wa qad jama'a Allahu li ba'dil من المؤمنين بين القلوب الظاهرة والباطنة ويؤهلون في الخاصة والعامة وعلم الشريعة وسلوك الطريقة وشؤون الحقيقة ما شاء الله. Dan Allah Ta'ala menghimpun bagi sebahagian orang yang diistimewakannya daripada yang banyak-banyak kurang beriman ini antara segala ilmu zahir, ilmu batin, dan diperintah oleh Allah untuk mengajari ulama dan mengajari orang awam. Dan mengumpul lagi akan ilmu-ilmu syariat serta mengajari orang dan lagi menjalani jalan tarekat serta menjalankan ke orang lain dan memandang akan hakikat serta membukakan jalan untuk hakikat itu ke orang lain. Minasaratus salih ومن أهل هذا الوصف نزلة بني علوي جماعة يطول إعجازهم. Dan adalah seperti yang di atas ini tadi, banyak daripada ulama-ulama yang saleh dahulu kala. Adapun daripada Bani Ali yang begitu caranya,
ilmunya banyak, zahir batin, dan ditugaskan untuk mengajar orang awam dan orang alim ilmu syariatnya sampai memimpin suluknya, sampai memimpin hakikatnya. Dari Bani Amri tadi jamaahun yang turut jadi, karena kalau dihitung sekian kalau saking banyaknya daripada orang-orang zuriyatnya Habib Alwi ini bin Ahmad Munajjid. Kalau ada hadal wasfi yang mereka itu seperti yang di atas dari sifatnya, yaitu apa tadi? Jami' bain al-ulum al-zahirah wa batinah wal ahlil nafs al-khas wal 'ammah wa ilm al-syari'ah wa fiqh al-haqiqah. Ya'rifu dzalika man nazara fi siyarihim wa qara'a fi akhbar manaqibihim. Tetapi sayang yang tahu akan orang itu besar, orang itu ahlinya bidang ini, orang yang betul-betul memikirkan perjalanan mereka serta membaca riwayat-riwayat mereka. Qala nafa'allahu bihi inna tariqa ali abi alwi aqwamu turuq wa adaluha. Bermula jalan yang dijalani oleh pula warganya Ahmad Al-Munajjir, yaitu yang hijrah ke Muhammad tadi, itu adalah jalan yang paling lurus dan paling benar. Dan paling benar. Wasiratul ahsan wasiyar wa amsaluha. Dan jalan itu paling bagus dan paling rata. Wa annahum ala tariqatil musra, dan mereka itu di atas jalan yang hak wal mahyil afyah wa tariqatil wasi'ah, jalan yang lebar, bagus, lebar, benar, rata, lurus pula. Wal masyra'il awdal, jalannya nyata pulang dan ngalih. Wasabilil aslam yang aslah, jalannya itu selamat benar dan patut pulang. Qala radhiyallahu anhu la yanbaghi li ahadin min ali abi alwi an yukhalifa al-manhaja alladhi daraja ala khilafuhu. Kada bagus bagi zuriyatnya Ahmad Munajjir bahwa dia tidak berjalan sebagaimana jalan nenek moyangnya. Yaitu pertama alim, kedua menurut pimpinan masalah amali, ya alim dulu, kemudian kerjanya apa? Turut pimpinan. Kalau pimpinan nyuruh bercari, ya bercari. Nyuruh ngajar, ya ngajar. Nyuruh keluar, ya keluar. Nyuruh berubah, ya berubah. Itu terserah lawan anunya atasannya ini kan. Terserah lawan atasannya, lawan syekhnya itu kan. Jadi ininya Banu Alwi ini ada visi yang memimpin di atasnya ini. Dan ini kada boleh umpat jalan orang. Layan bagi. Ini jalan tersendiri gini kan. Wala an yamila an tariqihim wa siratihim, dan kada boleh inya itu cenderung meninggalkan akan jalan-jalan nenek moyangnya. Allah sudah tentu jalan nenek moyang apa? Namun belum tahu jalan nenek moyangnya, pada kau menyurutinya, silin jalan ini, sorong pada tahu jalan ini karena pada tahu, matinya kan harus alim dulu. Nang diketahui itu jalan ini tidak upaya apa? Itu dulu diketahui. Nah ini kan menakib riwayat itu harus tahu dibaca. Sebab datang dulu kita pada tahu, tapi ada riwayatnya di dalam Masyarakat Rawi itu komplit. Al-Haddad apa? Nah ini nah. Al-Idrus, nah ini nah. Al-Habsyi ini nah. Jadi Al-Habsyi turutilah datangmu Abu Bakar. Nah itu Al-Haddad turuti datangmu Abdullah. Itu Al-Idrus turuti datangmu Abdullah. Jalan mereka begini. Kada tahu jalan datu itu macam apa nak menuruti tambah. Jadi sudah tahu pengjalan datu kita kada menuruti ngarannya durhaka. Kada mengamalkan lawan babi huda rumuk tadi. Allahu Akbar. Ya kita menukar masyarakat rawi, guru-guruan itu masyarakat rawi banyak saja di Surabaya banyak.
bagus kitabnya 2 biji. Nukah buru-buruan alhamdulillah sudah ada solok ada lupatnya ada apa jadi nukar kitabnya baca di rumah nang tema apa riwayat-riwayatnya. Kemudian waqala radhiyallahu anhu yang bagi di hadis sudah terlihat bal yattabi'u wa yanjaru wa yuriqil qiyada likulli man yad'i tasrika wa tahkima mimman yuqalibu syiratahu wa tariqu tariqat ali ba'ala wa syiratahu. Nah karena kadang menurut jalan nenek moyangnya, lalu dia mengikuti dan tertarik dan tunduk bagi orang yang mengaku menjadi guru syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Padahal jalannya orang itu beda daripada jalan nenek moyangnya. Jadi kata boleh meninggalkan jalan nenek moyang yang jalan orang. Kenapa jadi kata boleh mengikuti jalan orang bukan sombong. Lianna tariqatahum yashhadu li sihhatiha al-fatwa karimah wal qaul mardi wal fatwa kiram. Karena cara-cara mereka nenek moyang itu udah dibenarkan oleh Quran, hadis dan perkataan sahabat dan cara-cara orang-orang soleh. Tidak ada campuran yang bid'ah kepada bid'ah. Li'annahum talaqaw dzalika khalafan khalafan wa aban an jaddin. Karena mereka itu mengambil akan jalan itu khalafan an salafin. Yang di belakang mengambil dari yang dulu. Paham? Contohnya aja kita ambil nang bahari sedikit lah. Nah itu. Coba lihat Datu Kalangraya. Itu berjalan seperti Syekh Saman Madani. Nah itu. Syekh Saman Madani ini berjalan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir ini berjalan seperti lagi di atasnya. Di atasnya berjalan sampai kepada ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Itu. Wahum fi dzalika mutafawitun, tetapi walaupun semuanya begitu, ulama dan ahli ibadah dan ahli karamat, tapi mutafawitun tidak sama. Nah, karena ada sama di sini, timbullah iblis mengganggu. Iblis mengganggu karena ada sama ini. Padahal ada sama ini bagus. Menunjukkan banyak visi. Kan bagus. Tapi iblis di sini masuk. Karena ada sama, lalu dimasukkannya iri dengki. Di mana iri dengki? Di bawahan mereka. Di bawahan mereka. Kalau merekanya ini bersatu padu. Bawahannya ini yang berpecah belah. Nah di sini paham tak? Nah itu mutafawitun. Famin fadilin wa afdala wa kamilin wa akmala. Ada yang fadil bagus, ada yang afdal lebih bagus, ada yang kamil sempurna, ada yang akmal lebih sempurna. Jadi kadang-kadang itu kadang-kadang. Nah. Wah, tapi masing-masingnya merasa hina tadi sama. Kadang-kadang itu, yang di bawah undang dari atasnya kadang-kadang itu kadang-kadang sekali. Apalagi ulama taraqqa wa maqamat doa anak itu tadi wa nafsullahi ta'ala. Ya kan? Nah, itu tadi disuruh di azamatillah. Nah sebagai penutup hari Selasa ini insya Allah kena sambungannya hari Minggu lah. Kita insya Allah sekali aja seminggu. Harinya hari Ahad, limbah asar. Mudah-mudahan jangan salah dengar. Insya Allah pengajian seminggu aja sekali di sini. Waktunya limbah asar 2 harinya hari Ahad saja. Lelakian ada yang beginian sudah di-stop itu. Apa sebabnya? Kondisi pun bukan ada masalah.
Kondisi kebenaran hati juga hendak siang malam, hati hendak siang malam. Sapinya buat saja guling-gulingnya, rusak. Ini doakan aja. Nah, sebagai penutupan hari ini dulu, bahwasanya guru kita melajari kita ilmu yang sangat penting sekali ini, yaitu satu aja, wujuduka gambun la yuqasu bihi zambu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita itu tidak ada lain, luarnya, dalamnya, tengahnya hanya dosa semata-mata. Itu yang diajarkan dulu. Jadi kalau sudah dosa seluruh badan, tinggal lagi siapa temannya orang yang berdosa. Kan begitu pikirannya, terusannya kan begitu terusannya. Kalau sudah dosa seluruh badan, terusannya mencari siapa yang maha pengampun. Nah itu, mendekatkan diri kepada yang maha pengampun. Memang kalau orang sudah kotor, dia mencari di mana tempat pembersih. Kan begitu. Masuk di satu tempat untuk membersihkan diri. Mudah-mudahan dapat dimengerti ini. Wujuduka gambun la yuqasu bihi zambu. Kalau sudah kita yakin begitu bacaannya, tulisannya, lalu kita tinggal sama-sama berpikir bagaimana supaya aku bisa mendekat kepada orang yang bisa mengampuni kesalahanku ini, yaitu Allah. Kalau lain dari Allah tidak bisa pengampun kita. Tidak bisa. Pasti ada dendamnya, pasti ada. Bagaimanapun pasti ada dendamnya. Tapi kalau Allah tidak ada sifat dendam merasa. Begitu kita tampil kepada Allah, langsung diampuninya dosa. Nah kalau udah begitu orangnya, jangan keluar dari hadratnya lagi, tetap di situ aja udah. Apalagi sudah kepala nama. Udah wada'inna saja. Udah. Ittakhidillah sahiban wada'inna saja. Fahimtum? Nahmadullah wa syukur. Ilahuna insan salana. Wallah subhanahu wa ta'ala. قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت وأنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة إلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم يا محول الحال والأحوال حول أحوالنا وإخواننا المسلمين إذا أحسن حال يا كبير يا متعال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا تب علينا توبة نصوحة. إلهنا تب علينا توبة نصوحة. إلهنا تب علينا توبة نصوحة وحول أحوالنا إلى أحسن حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما sya Allah la quwwata illa billah. Ulun sarumah tangga banyak-banyak minta doakan lantian mudahan ulun sarumahan diampuni Allah segala dosa dan diselamatkan dunia akhirat. Dan kepada pihak khususnya ulun sarumahan banyak-banyak meminta ampuni, minta maafin, minta ridhoi dan minta halalkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. وعلى كان علي أجد تحمل أنت أمس وصلنا وفرحين وعلى درجة الجنة وعلى أهل بيتنا من بركة من أمور
نحن رجعنا لكم علم الذي وكثر تقدمنا واستطاع من صلاة توفيق الهداية توفيق الهداية توفيق الهداية استطاع مسلقة في خير الأمور في استحمل فيها الحق نزل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Mekper. Ini namanya mekper data. Ini gampang aja artinya kan? Akarnya membalas gampang aja. Diper dulu dosa. أنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح جميع أهل البيت الكرام الصحابة الكرام والتابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا حسن البصري وسيد الجنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى أرواح مولانا وجدنا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله القلمطيان البنجري والشيخ محمد قشف الأنور بن هادي إسماعيل البنجري أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمة والغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المنى وصحة كاملة وفي صحة كاملة وعافية كاملة لعلة كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته وكرم الفضل جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى بسلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحمن يا بيتني جماعة صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودخل الداخلين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه إنما يحسن وينبغي لمن كان من آل أبي علوي أن يدعو الناس ويستتبعوهم إلى الطريق التي هم عليها. Hanya saja yang menjadi kebagusan dan sayugianya bagi orang-orang yang adalah keturunan daripada Habib Alwi bin Habib Ahmad Al-Muhajir bahwa membawa ia akan manusia yang lain dan menjadikan manusia yang lain pengikutnya supaya bersama-sama berjalan di jalan yang mereka itu menjalaninya, yaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang bagus lawan Ahlul Bait, yaitu membawa orang lain bersama-sama mereka menjalani jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
ويسجلوا على أنفسهم بأنهم ليسوا من أولي الطريقة. Dan tidak bagus sekali-kali bahwa ahlu bait meninggalkan mereka itu akan jalan nenek moyang mereka itu, serta memasyhurkan mereka itu kepada orang lain bahwa mereka tidak patut menjalani jalan nenek moyang mereka itu. Allahumma illa an yakuna dzalika ala sabili tabarruk. Terkecuali bagus bagi ahlul bait ikut di jalan orang lain atas jalan mengambil berkat sahaya. Maksudnya orang habaib dan syarifah kada bagus mengaji lawan orang Jawa, kecuali hanya mengambil berkat bandaranya. Ma'a tamassukihim bisirati aslafihim wa i'tiqadihim 'alaiha. Tapi kalau habaib mengaji lawan orang Jawa diperbolehkan dengan niat mengambil berkat. Disyaratkan mereka tetap berpegang dengan jalan nenek moyang mereka yang dahulu, serta meyakinkan bahwa jalan nenek moyang yang itu adalah yang benar. Jadi istilahnya kalau dagangan, toko yang sudah ditinggalkan, yang sudah ditinggali oleh nenek moyang itu harus dijalankan terus. Adapun toko orang lain boleh aja kita masuk karena mengambil berkat benar aja, tapi tetap toko kita jualan jalan. Jadi barang-barang yang di toko orang boleh masuk ke toko kita sebagai tambahan bagi rezeki benar aja. Tapi jangan kita merubah toko. ومع ذلك فإنه لم يبارك بأحد من أهل أبي علي أبدا إذا طرح طريقه وتزيى بغير زيهم رضي الله تعالى عنهم. Sedangkan yang demikian diperbolehkan mengambil berkat, mengaji lawan orang yang bukan habaib, walau diperbolehkan tapi tidak ada berkatnya sama sekali. Apabila mereka terpengaruh kepada jalan orang yang lain, dibuktikan pakaiannya pun sudah berubah, tidak lagi seperti pakaian nenek moyang mereka. Itu tidak berberkat, hidupnya sangsara. Akibat apa jadi hidup sangsara? Akibat kada menjalani jalan nenek moyang mereka itu. Sedangkan nenek moyang mereka semuanya adalah alim, tidak ada yang jahil. Jadi kalau sudah ilmu dipegang orang lain yang mestinya alim karena jadi bungul, maka hidupnya si bungul tidak berberkat. Orang yang jahil itu apabila dia tetap jahil, hidupnya tidak berberkat. Tapi kalau orang alim walaupun jabat, hidupnya berberkat. وقال رضي الله تعالى عما من أهل طريق إلا وقد خلطوا وبدلوا وخالقوا إلى سلفهم ما عدا آل أبي علي. Setiap orang-orang yang menjalani ma'rifat semuanya bercampur bid'ah dan merubah dan menyalahi akan perjalanan yang sebenarnya, terkecuali turunan Habib Ali bin Ahmad Al-Muhajir. Secara ringkas pahamannya insyaallah begini. Selain dari turunan Habib Ali, semuanya tidak murni ahli sunnah wal jamaahnya. Yang murni adalah turunan dari Habib Ali.
bin Ahmad Al-Muhajir. Maka jalan daripada Habib Alwi inilah yang murni Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, yang sudah kita baca masing-masing jalan mereka itu. Pertama, semuanya alim syariat, thariqat, haqiqat, ma'rifat. Kemudian mengamalkan ilmunya itu menurut kondisi masing-masing. Setelah itu baru gurunya yang mengatur. Ada yang disuruh berdagang, hasilnya untuk mengolah masjid, memberi makani orang, dan memberi pakaian kepada orang, membayari hutang orang. Ada yang disuruh sholawat, ada yang disuruh berdakwah, ada yang disuruh di kampung, ada yang disuruh di hutanan, terserah guru masing-masing. Ada yang membuka majelis, di sana dibaca ratib. Ada yang membuka majelis, di sana dibaca manaqib. إن السيد محمد بن علوي السقاف يعني نزيل مكة عاب على بعض السادة بني علوي بسبب تحكمه لبعض المسلكين في ذلك الزمان يعني من غيرهم. Bahwasanya Habib Muhammad bin Alwi As-Saggaf yang tinggal di Makkah mencela ia atas sebahagian sayyid dari turunan Habib Alwi, disebabkan sayyid ini memberikan izin bagi orang yang bukan sayyid untuk memimpin agama. Padahal ada sayyid yang berhak memimpin. Kenapa diserahkan ke orang lain? Jadi Habib Muhammad bin Alwi syarik. Sebab dikhawatirkan jiwanya yang lain dari sayyid ini karena bisa merubah. Jadi ada bid'ahnya dan kurang sedikit kena. Walamma ja'a Syekh Barakwah ila Tarim wa qasada an yuhakkima wa yulaqqina as-sadata ala al-kayfiyyah al-ma'rufah min siratihi. رأى سيدنا الفقيه المقدم يقول له اخرج من البلد لئلا تفتن أولادي بحسن خلقك. Manakala guru daripada Barakwah ini orang alim tapi kada hadir datang ke negeri Tarim Hadramaut, niatan hendak melajari atas habib-habiban nang ada di Tarim. Seorang ini pendatang ke Tarim, hendak melajari orang nang penduduk asli di situ. Nang dilajarkan cara seorang nang pendatang ini. Tatkala di sana, ia melihat akan faqih muqaddam Muhammad bin Ali keluar dari kuburnya. Ujar Muhammad bin Ali faqih muqaddam, Barakwah, nyawa bukan habib, jangan mengajar di sini. Keluar. Jangan nyawa mengatasi pula warga udah. Apa kabar? Fakharaja minha hariban. Maka lari sejauh-jauhnya